Selamat pagi kekasih Kristus. Hari ini Kamis 9 Oktober 2025. Kita belajar dari kitab Injil Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 38. Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 38. Demikianlah firman Tuhan, jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam Bait Allah untuk mendengarkan dia. Tema kita hari ini, tetap berjagalah. Saat kita memiliki barang berharga, kita memproteksinya dengan pengaman agar tidak rusak atau hilang. Rumah dijaga satpam dan dipasang alarm. Gawe baru diberi pelindung agar tidak tergores jika terjatuh. Kendaraan diasuransikan. Antisipasi kita lakukan sebelum ada masalah atau kerusakan. Apabila barang berharga saja kita jaga sedemikian rupa, lalu bagaimana dengan hidup kita sendiri? Apa yang sudah kita persiapkan untuk menanti kedatangan Tuhan? Tentu persiapan kita lebih dari sekedar menjaga barang berharga yang kita miliki, bukan? Hari Tuhan akan segera datang, dan banyak orang berspekulasi memperkirakan kapan hal itu akan terjadi. Akan tetapi, tak seorang pun tahu kapan waktunya, selain Allah sendiri. Daripada mengira-ira, lebih baik kita fokus pada kehendak Tuhan. Yesus memperingatkan pengikutnya untuk selalu berjaga-jaga. Artinya, kita hidup dengan kesadaran penuh bahwa setiap saat adalah kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada juga peringatan agar menjaga hati dari pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi yang bisa saja menjerat kita. Bukan asal berjaga-jaga, tetapi berjaga sambil berdoa. Doa bukan sekedar interaksi kita dengan Allah. Dengan berdoa, kita dikuatkan melawan godaan dan tetap teguh dalam iman di tengah badai kehidupan. Berdoa juga membuat kita peka terhadap kehendak Tuhan dan menolong kita untuk tetap fokus pada perkara yang kekal. Yesus sendiri memberi contoh mengajar di Bait Allah, dan banyak orang datang kepadanya. Teladan ini memperingatkan kita untuk memiliki disiplin rohani yang konsisten setiap hari. Banyak orang menyibukkan diri dengan hal-hal duniawi, mengejar hal-hal yang fana, bahkan sampai meninggalkan imannya. Banyak juga orang yang lebih memilih harta dan tawaran kesenangan sesaat. Namun bukan hal itu yang Tuhan kehendaki. Yesus mau kita menjadikan doa dan firman Tuhan sebagai prioritas dalam hidup kita. Mari kita berjaga secara aktif, bukan dengan menunggu secara pasif. Mari kita berdoa. Di tengah banyaknya masalah dan kesulitan yang mungkin kami hadapi, kami mengucapkan syukur karena Engkau senantiasa menolong kami, memberkati dan melindungi kami. Engkau senantiasa memberikan jalan keluar dalam kehidupan kami untuk mampu mengatasi masalah dan kesulitan kami. Berkatilah kami ya Tuhan, agar kami mampu menjadikan doa dan firman-Mu sebagai prioritas dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan hari ini ke dalam tangan kasih-Mu.
Kami mohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.